Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mutakun amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang berbahagia, tentu yang pertama-tama kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dengan demikian kita punya kesempatan sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum. Kita akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak, lebih besar lagi. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas tentang iman, dan sekarang ini kita mau bahas tentang ilmu. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang memotivasi kita, yang mendasari kita, kenapa ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kita ketahui bahwa Allah itu melarang kita melakukan segala hal ya, kecuali apa yang kita lakukan itu, kita ucapkan itu didasari atas ilmu. Larangan itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu kecuali memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati akan dimintakan pertanggungjawabannya. Bapak Ibu, bahwa seluruh tubuh kita ini merupakan ayat Allah, tetapi juga amanah Allah, titipan dari Allah. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk menggunakannya itu, dan nanti mudah-mudahan ketika kembali kepada Allah semua bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Memiliki mata untuk apa, telinga untuk apa, mulut untuk apa, dan seterusnya. Nah, karena Allah melarang untuk kita tidak melakukan sesuatu kecuali didasari dengan ilmu. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW ngendika kalau mencari ilmu itu hukumnya fardu. Ya, wajib, tidak boleh tidak, harus. Kapan kita mencari ilmu? Itu sejak dalam buayan, sejak lahir sampai masuk liang lahat. Begitu pentingnya ilmu ini sehingga Rasul itu menggambarkan bukan dari kecil sampai meninggal, bahkan dalam buayan. Jadi orang lahir itu kan dibuai kan, digendong begitu, nggak mungkin lahir terus duduk senyum-senyum kan. Nah, sampai masuk liang lahat, kalau ada orang meninggal tetapi belum masuk liang lahat, apakah juga masih wajib atau fardu mencari ilmu? Tidak. Ini menandakan kalau mencari ilmu itu begitu pentingnya. Karena apa? Karena untuk mendasari semua amal kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat teks hadisnya itu, bahwa mencari ilmu itu hukumnya fardu, kita paham bahwa fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maka dalam hal ini ilmu itu ada yang bersifat fardu ain dan ada yang bersifat fardu kifayah. Ya, kita mencari ilmu sampai kepada derajat paham atas ilmu itu kemudian mengamalkan, itu dalam fardu ain itu misalnya itu ilmu tauhid, itu tentang akidah kita. Kita harus memiliki ilmu tauhid itu, harus memahami ilmu tauhid itu
agar tauhid kita itu bersih, agar tauhid itu murni, tidak tercampur dengan kesirikan. Karena Allah itu menyuruh kita untuk demikian. Ya ayyuhalladzina amanu wa lam tulbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Ya orang-orang beriman, kalau kamu tidak menyampur iman itu dengan kedoliman, maka Allah akan jamin kamu hidup dalam keadaan aman, dalam aspek apapun aman. Nah, kedoliman di situ itu mengacu ke ayat 13 dari surat Luqman, surat 31. Ketika Luqman menasihati anaknya, Luqman mengatakan, ya bunaya, la tusyrik billah, inasyirka la zulmun azim. Hei anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Karena sesungguhnya syirik itu kedoliman yang sangat besar. Oleh karena itu ketika kita sholat selalu membaca Al-Fatihah dan di situ ada doa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dolim, orang-orang yang menyekutukan Allah. Waladdallin, begitu. Nah, Bapak Ibu, contoh yang lain ilmu yang sifatnya fardu ain itu fardu, misalnya ilmu ibadah. Jadi ibadah kita itu baik yang mahdoh maupun ghair mahdoh, karena seluruh kehidupan kita 24 jam itu harus bernilai ibadah. Karena surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti seluruh kehidupannya harus bernilai ibadah. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat 162, 163 itu totalitas kita memang beribadah kepada Allah itu, yaitu dengan perintah Allah, kul inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan sesungguhnya sholatku itu menunjukkan ibadah mahdoh. Karena ulama itu, karena seluruh aktivitas seorang beriman itu bernilai ibadah, maka dibagi dua. Ada yang mahdoh, yang khusus, dan ada yang selain yang khusus. Ya, sebagai selain yang khusus itu ghair mahdoh, itu ibadah yang yang umum. Jadi berpakaian kita, makan kita, bekerja kita, membersihkan rumah kita, apapun itu harus bernilai ibadah. Karena kita diciptakan untuk beribadah. Dan ibadah itu bersifat totalitas. Sesungguhnya sholatku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, pencipta, pemilik, pengatur, penjamin semesta, Rabbul alamin. Nah, wa nusuh lillahi rabbil alamin, bukan mendigani ibadah yang ghair mahdoh. Bahkan hidup kita, wa mahyahi lillahi rabbil alamin wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ayat itu menunjukkan bagaimana kita diminta Allah untuk menyatakan bahwa kita sanggup secara totalitas. Hidup kita ini lillahi rabbil alamin semua, bahkan mati kita itu juga lillah. Tidak boleh kita mati untuk selain Allah. Mati kita nanti walaupun mati di tempat tidur, kalau kita selalu di jalan Allah itu dinilai mati syahid. Maka kita harus berdoa untuk itu. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itulah begitu penting ilmu itu. Nah, sedangkan kita belajar biologi, seperti saya ini dosen biologi ya, belajar kedokteran, ekonomi, pertanian, itu termasuk fardu kifayah. Kan ibu-ibu, bapak-bapak tidak semuanya harus ahli pertanian atau belajar pertanian. Tidak semua harus belajar kedokteran dan seterusnya. Tetapi belajar mengenai akidah, ya mengenai tauhid, itu menjadi fardu ain untuk setiap orang beriman. Baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula untuk ibadah, muamalah itu. Nah, kira-kira kalau dalam hal mencari ilmu ini ada fardu ain, fardu kifayah, yang lebih prioritas yang mana?
yang bisa menyelamatkan hidup kita yang mana? Fardu ain. Tetapi di dalam fakta kehidupan kira-kira orang memprioritaskan fardu ain apa fardu kifayah? Nah, contohnya begini. Ini ketika kita punya anak berangkat kuliah, misalnya di fakultas kedokteran lah ya, atau fakultas apa. Nasihat orang tua kira-kira ada dua macam. Yang pertama, nduk, kowe ditampa ning fakultas kedokteran, mongko ning UGM, misalnya begitu. Kira-kira nasihat orang tua itu seperti apa coba? Sinau sing sregep ya. Ora gampang mlebu kedokteran UGM kuwi. Bayare ya larang kuliah iki. Mula sinau sing sregep syukur bagi iso kumlot cepet tepat waktu luluse. Ning aja lali lho salate, ngajine. Kira-kira kan begitu nasihatnya. Terus yang kedua nasihatnya begini. Nduk, wis ditampa ning Fakultas Teknik ITB. Ya dah? Kowe kudu tetap sholat tepat waktu. Nah, kepada yang laki-laki kowe berusaha sholat jamaah ning masjid, syukur bagi selalu bisa menempati sop pertama. Maca Quran sak manane, ana pengajian kudu melu. Ning aja lali sinaune lho ya. Supaya sukses nanti. Kira-kira Bapak Ibu, banyak yang nasihat pertama apa kedua? Padahal menurut Al-Quran yang kedua itulah ya, karena di pengajian membaca Quran di tempat-tempat tausiah di mana itu biasanya mempelajari fardu ain. Adapun dia di teknik kedokteran ekonomi itu kifayah kalau dikaitkan dengan prioritas. Dan yang sesuai dengan Quran itu nasihat kedua, yaitu dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan hendaknya apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kau gunakan untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lupakan bagian kenikmatan dunia. Kalimat ini menunjukkan prioritas kita kemana? Ke akhirat atau ke dunia? Ke akhirat. Tapi apa yang terjadi pada kehidupan kita? Anugerah Allah pada kita yang harus kita gunakan untuk akhirat kita, tetapi tidak melupakan bagian kenikmatan dunia itu, ya umur kita, hidup kita ini, ilmu kita, harta benda, termasuk anak, amanah dari Allah yang harus memprioritaskan akhirat tanpa melupakan dunia. Karena dunia sama akhirat itu tidak sebanding. Jadi kalau mau dinyatakan dunia akhirat itu sama, sebanding, maka diusahakan sebanding, itu tidak ada dalilnya. Itu menyalahi logika, menyalahi nalar secara umum, secara nalar secara sehat. Sekarang kehidupan kita itu kan dibatasi dimensi ruang dan waktu. Sekarang ruang di dunia ini berapa luas? Bapak Ibu itu di dunia ini, di bumi ini sudah menginjakkan kaki di mana saja. Selain di Berkoh, sudah sampai seluruh Jawa. Padahal Jawa itu hanya satu pulau di antara 17.613 pulau. Coba bayangkan. Sudah kemana saja di bagian Asia yang Ibu datangi? Seluruh dunia, padahal daratan hanya 30%. Itu ruang kita sangat terbatas. Tapi akhirat, surganya saja dikatakan Allah seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin, gitu.
133 Al-Imran. Kalau surganya seluas langit dan bumi, langit itu Allah ciptakan 7 lapis. Lapis yang pertama, yang paling dekat dengan manusia, dalam surat Al-Mulk ayat 5, Allah katakan dihiasi dengan bintang-bintang. Bintang yang ada di langit pertama itu jumlahnya 400 miliar bintang. 1 miliar itu 1000 juta. Iya tak? 1 juta 1000.000. Matahari kita itu hanya satu di antara 400 miliar penyusun langit pertama yang dalam ilmu astronomi disebut galaksi. NASA, badan antariksa yang dimiliki Amerika, yang memiliki alat-alat paling canggih, itu baru mengidentifikasi 3 lapis, bahwa Allah menciptakan 7 lapis. Itu. Jadi ruang di semesta ini tidak pakai ukuran kilometer, ukurannya pakai tahun cahaya jaraknya itu. Kenapa? Karena saking luasnya. 1 detik cahaya itu mampu menempuh jarak 300.000 kilometer. Jadi kalau panjang Pulau Jawa itu 1000, itu sedetik itu 300.000 cahaya itu. Maka Nabi ketika Isra Mi'raj sampai langit ke-7 itu kendaraannya namanya buraq. Buraq itu artinya kilat. Ya, memiliki kecepatan berkali-kali lipat kecepatan cahaya. Kalau tidak demikian nggak bisa PP 1 malam. Itu teknologinya Allah. Jadi teknologi manusia itu dibanding teknologi Allah itu amat sangat primitif. Itu amat sangat sederhana. Ya, manusia disuruh buat sel saja tidak bisa. Sel satu aja nggak bisa. Kalau dalam Al-Quran itu kan saya coba membuat seekor nyamuk, mesti nggak bisa. Hanya nyamuk, Allah itu membuat kita ini ya, yang canggih, yang bisa membuat komputer. Nah, itulah ilmu. Ilmu bisa itu semua. Kita bisa memahami ini juga harus dengan ilmu. Nah, Bapak Ibu, demikian luasnya. Bagaimana bisa dunia sama akhirat seimbang? Sekarang waktu yang kita miliki di dunia ini berapa tahun? Tidak ada orang tahu kan? Ada yang umur 90, ada 80, 70, dan seterusnya. Dibanding dengan waktu di akhirat, akhirat itu tidak ada waktu. Kenapa? Karena abadi, selama-lamanya. Apakah seimbang? Tidak seimbang. Yang lain-lain juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita di dunia mau makan pisang harus nanam dulu. Iya tak? Nah, dia surganya Allah nanti di akhirat baru batin aja, nggak usah minta, sudah jatuh di pisang. Ya kan? Jahe susu tuh harus bikin susunya, jahenya. Kita, jahe susu enak, iso-iso. Langsung puing jahe susu. Dimensinya beda. Orang hidup abadi itu fisiologi tubuhnya segala macamnya beda. Yang seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tentu nggak tahu. Itulah gambarannya. Maka dalam Islam itu mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu, karena yang dicari ilmu kan. Kalau mencari ilmu yang didapat apa? Ilmu, karena mencari makan yang didapat makanan, mencari uang yang didapat, mosok mencari istri dapatnya uang. Mencari uang dapat uang, mencari istri dapat istri. Perlu dicari apa enggak, Bu? Ini kok jarang, Mas Rizal masih bujang apa sudah keluarga? Oh, berarti ini nggak ada bujangnya ya? Padahal begitu berharga nyari ilmu itu. Ya, kalau sekolah itu paling sudah pol-polan, nggak ada di atas lagi itu S3. Nggak ada kan S4, Mas Rizal ya? Dan saya sudah ngalami itu karena sudah S1, sudah S2, sudah S3 kan? Tidak ada lagi. Jadi sekolah itu hanya bagian kecil dari mencari ilmu tadi.
Jadi maka disebut itu kifayah. Begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mencari ilmu ini menjadi prioritas. Karena agar kita memahami, termasuk paham bahwa sebetulnya dunia itu tidak prioritas. Banyak ayat-ayat menyatakan itu ya, misalnya dalam surat Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu dan lebih tinggi. Dalam surat Al-A'la ayat 17 juga sama, wal akhiratu khairu wa abqa. Khairu itu artinya lebih baik. Khair itu baik kan, khairu lebih baik. Lebih baik itu sama apa enggak? Lebih baik itu seimbang apa enggak? Enggak. Tetapi orang kebanyakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka mencari untuk kehidupan dunia. Itu namanya tertipu dunia. Padahal dunia itu dalam surat Al-Hadid, ketahuilah sesungguhnya dunia itu permainan yang melalaikan. Bermegah-megahan dengan banyak harta dan anak. Itu seperti tanaman yang hijau, kemudian kamu lihat menjadi coklat dan hancur. Ya. Di akhirat nanti ada siksa yang pedih dan neraka, dan ada karunia Allah dan ampunannya surga. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu perhiasan yang menipu. Itu ayat seperti ini banyak seperti ini, tapi orang ya tertipu terus ya. Begitulah, maka ada kisah ini tentang Abdullah, itu kakeknya Imam Syafi'i. Ya, betapa beliau ini tentang ilmu, terutama fardu ain itu ya, itu begitu getol. Ketika bujangnya itu sebelum nikah, sebelum berkeluarga dan punya cucu namanya Imam Syafi'i, ya itu sampai kelelahan, karena zaman dulu itu kalau mencari ilmu harus mendatangi ulama yang ahli ilmu. Dari ulama ke ulama, bekalnya habis, kelelahan, setelah belajar satu ulama, belajar lagi, itu sampai suatu saat tertidur di tepi sungai begitu, karena silir-silir mungkin kalau bahasa kita ya, antara lapar, capek, itu akhirnya tertidur. Begitu bangun tidur, kira-kira apa yang dirasakan? Laparnya kan, ana buah kayak kesemek begitu kira-kira, timbul tenggelam di sungai, tanpa pikir panjang diambil, dibersihkan, dimakan beberapa. Dia setelah itu baru ingat, ini buahnya siapa kok saya main makan. Ini mungkin punya orang di hulunya sana. Dia menyusuri hulu sungai itu, kemudian menemukan ada pohonnya yang mangklung ke sungai, memang sudah sangat matang. Dari situlah buah itu jatuh, kemudian dia makan. Oleh karena itu dia mencari yang punya pekarangan yang pada pohon buahnya itu, minta untuk dihalalkan. Ya, untuk dihalalkan. Kemudian dia nembung. Sudah pernah dengar ini tak? Nah, ya ada sudah, yang belum, banyak yang belum. Kemudian dia nembung kepada yang punya, ya saya ini begini diceritakan tadi. Tidak semudah itu mencari halal, ada syaratnya begitu. Kemudian ditebutkan syaratnya, kamu harus tinggal di sini. Ya ada yang nyebut wong ini kisah ya, 3 hari atau 7 hari. Siap, karena untuk halal itu dia menyanggupi. Di situ dia membantu yang ternyata orang itu adalah seorang kiai, punya pesantren, punya santri. Dia membantu sambil nyantri sekalian. Menjadi dasar utama selain iman tadi, iman ya, kemudian yang kedua adalah ilmu, agar amal-amal kita diterima oleh Allah SWT. Jangan sampai seperti disampaikan Rasulullah. Walaupun Ramadan ini bulan penuh berkah, rahmat, ampunan, dilipat gandakan pahala, tapi Rasul memperingatkan berapa banyak orang yang puasa tetapi hanya dapat lapar dan haus, ya, haus dan lapar. Artinya tidak dapat apapun, wong hanya di antara orang suatu masjid ini yang pegang mic bicara hanya Pak Santo. Ini Pak Santo tidak ada yang lain.
Kalau Rasul mengatakan hanya dapat lapar dan haus, tidak dapat yang lain. Berapa banyak itu artinya banyak sekali. Nah, itulah maka segala satu itu harus dasar ilmu tadi dengan doa Allahumma ini asaluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu begitu.